Kisah Para Rasul 17, hari Senin tanggal 9 Maret 2026. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Nah, ini perjalanan yang selanjutnya dari Paulus setelah sebelumnya mereka di Makedonia, ada pertobatan dari Lydia penjual kain ungu dari kota Tiatira, sekeluarga, terus nantinya kepala penjara Filipi, kalau kita ingat semua ya, kepala penjara Filipi yang hampir bunuh diri karena pikir tawanan-tawanan sudah lepas, tetapi Paulus dan Silas di sana tidak melarikan diri dengan tahanan yang lain, dan justru dengan itu kepala penjara Filipi bertanya, apa yang harus aku buat supaya kami selamat, supaya aku selamat. Dan disitulah Paulus menjawab bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kemanapun Paulus pergi, dia memberitakan Injil tentang Yesus, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana karena Paulus dan Silas itu ditangkap kan di penjara. Nah, setelah dilepaskan, mereka di sana meninggalkan penjara, pergi untuk ke rumah Lydia sebentar. Nah, setelah itu barulah mereka berangkat dan sekarang mereka melanjutkan perjalanan ke Tesalonika. Nah, di Tesalonika ini di Kisah Para Rasul 17 seperti biasa dituliskan di ayat yang kedua, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat. Kemanapun Paulus pergi, dia selalu mencari rumah ibadat, dia masuk di sana dan dia membicarakan bagian-bagian kitab suci kepada orang-orang yang ada. Nah, yang dia terangkan adalah tentang Mesias. Mesias yaitu Yesus yang harus menderita, disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Nah, ayat 4. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Jadi orang menjadi percaya, orang menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dimulai dengan apa? Pemberitaan tentang Mesias. Paulus dan Silas menceritakan dan menerangkan tentang Mesias, menceritakan tentang Yesus, menceritakan bagaimana kasih Yesus, dia menderita, dia mati, dan nantinya dia tidak tinggal terus di kubur, tetapi dia bangkit pada hari ketiga. Dan dari mendengar Injil tentang Yesus, iman orang-orang yang mendengar, ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di situ orang menjadi percaya dan menggabungkan diri. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana semakin menyebar Injil tentang Yesus, orang-orang semakin banyak yang menggabungkan diri, yang menjadi percaya karena kesaksian-kesaksian, pemberitaan-pemberitaan dari para murid, para rasul, dan ini ada Paulus yang terus-menerus pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan dan menceritakan tentang Mesias. Ayat 5, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Nah, ada lagi nih iri hati. Orang Yahudi yang belum percaya kepada Tuhan, ya, karena ada orang Yahudi yang sudah percaya, tapi ada juga yang belum percaya di situ. Nah, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Ya, jadi mereka mencari bantuan kepada jagoan pasar ini ceritanya, ya, jagoan-jagoan pasar, dibantu penjahat
dari antara petualang-petualang di pasar. Kita bisa lihat ya di pasar-pasar itu biasa ada geng-geng di situ, jagoan-jagoan. Nah, ini orang Yahudi yang iri hati dibantu oleh petualang-petualang di pasar. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mengacau kota Tesalonika. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Injil diberitakan selalu ada iri hati di sana. Iri hati karena orang mendengar tentang Injil, tentang Yesus, iman mereka bangkit, iman mereka hidup, dan mereka menggabungkan diri bersama dengan orang-orang percaya lainnya, membuat iri hati muncul lagi di antara orang-orang Yahudi yang gak percaya. Nah, mereka menceritakan bahwa ini orang yang mengacaukan seluruh dunia. Ini dibuat-buat ya, mengacaukan seluruh dunia. Mereka belum pergi ke seluruh dunia ini, tapi mereka besar-besarkan. Ini orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Padahal Paulus enggak kacaukan mereka, malah Paulus dan Silas memberitakan Injil damai sejahtera. Tidak ada orang yang kacau, tetapi akibat iri hati. Iri hati membuat mereka mengarang-arang cerita supaya nantinya Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan ke sidang rakyat. Nah, mereka tahu bahwa Paulus dan Silas menginap di rumah Yason. Mereka mencari di rumah Yason, tapi mereka tidak temukan keduanya, tidak temukan Paulus dan Silas. Jadi Yasonlah yang diseret dengan beberapa saudaranya, saudara yang percaya, ke hadapan pembesar kota. Nah, mereka di sana sesudahnya Yason itu membayar, ya, ini jaminan. Kalau saya baca di versi lainnya, ini mendapat jaminan itu dalam bentuk dibayar dengan jumlah yang banyak oleh Yason, sehingga mereka dilepaskan karena mereka mau untuk menangkap, ya, untuk menghadapkan kepada sidang. Mereka mau menghadapkan Silas dan Paulus kepada sidang rakyat. Nah, disinilah dengan adanya Yason yang murah hati bersama keluarganya yang sudah menerima Paulus dan Silas untuk tinggal di rumah mereka, tetapi sesudahnya ternyata dicari untuk ditangkap. Nah, di situ mereka yang datang untuk rela untuk memberikan jaminan. Ini kerelaan memberikan jaminan dituliskan di situ, ya, tentang ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lain, mereka pun dibebaskan. Jadi mereka rela untuk bayar harga untuk tetap mendapatkan kebebasan memberitakan firman Tuhan. Nah, Paulus dan Silas di Berea. Ayat 10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Selalu, ya, setiap kali mereka masuk di satu tempat, Paulus selalu masuk ke rumah ibadat. Nah, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi menurut Alkitab menuliskan ini bahwa orang-orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hati daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka lebih menerima, lebih terbuka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari
tiap hari ini mereka juga membaca firman, menyelidiki kitab suci. Seperti yang kita lakukan. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi membaca firman Tuhan setiap hari untuk mengerti kebenaran, diberikan pengertian oleh Roh Kudus untuk isi daripada kitab suci. Ayat 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Kembali ada lagi banyak orang yang menjadi percaya di Berea. Nah, ayat 13, tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Enggak pernah tenang ini orang iri hati. Mereka di Tesalonika dengar kabar kalau firman Injil diberitakan di Berea dan banyak orang yang menerima firman itu dengan hati terbuka. Mereka menjadi percaya, mereka datang lagi ke situ. Mereka datang untuk menghasut dan menggelisahkan hati orang. Nah, seperti ini orang-orang yang iri hati akan selalu cari cara supaya menjolok, ya, menjatuhkan orang-orang yang dipakai Tuhan di sana. Nah, jadi kita lihat dalam perjalanan hidup juga, ya, sehari-hari ada yang seperti itu. Nah, jangan sampai terhasut atau menjadi gelisah, karena seperti itulah Injil diberitakan, akan ada orang-orang yang mencoba untuk menghalangi, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah terhalangi. Firman Tuhan melesat untuk sampai seluruh dunia, seluruh bumi dipenuhi oleh Injil damai sejahtera tentang kasih Yesus. Ayat 14, tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Nah, di sini lebih jelas dituliskan kalau sudah ada Timotius juga, karena sebelum-sebelumnya cuman ditulis Paulus dan Silas. Nah, jadi di sini ternyata waktu di Berea itu sudah ada Timotius juga yang ikut. Setelah di pasal ke-16, ya, kita lihat bagaimana Paulus yang mau membawa serta Timotius dalam pelayanannya. Nah, di sini diminta lagi oleh saudara-saudara di sana di Berea supaya Paulus berangkat menuju pantai laut karena orang mulai lagi menghasut. Nah, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Ayat 15, orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Jadi karena Silas dan Timotius masih tinggal di Berea, orang-orang saudara-saudara seiman yang ngantar Paulus sampai ke Athena, mereka pulang kasih tahu pesan supaya Silas dan Timotius secepatnya datang ke Athena juga bersama dengan Paulus. Selalu ada cara Tuhan menyelamatkan Paulus supaya, karena belum waktunya di sana. Orang mau hasut, orang mau tangkap, tapi ada saudara-saudara seiman yang akhirnya memberi pesan lagi, memberikan masukan untuk Paulus berangkat ke pantai laut. Nah, ayat 16, Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, menantikan Paulus dan Timotius, sangat sedih hatinya, karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi Paulus enggak cuma tinggal di rumah, dia ke pasar setiap hari, dia temui orang-orang di sana, bertukar pikiran dengan orang-orang yang dia bisa tahu bahwa mereka juga takut akan Tuhan. Nah, bertukar pikiran karena melihat banyak sekali patung-patung berhala di kota itu yang membuat sedih hati Paulus. Ayat 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Ya, banyak tanggapan-tanggapan masyarakat tentang tentang Paulus. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini?
sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami juga ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi ini orang-orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ sepertinya nggak ada waktu untuk yang lain, untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Jadi di ayat 22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Jadi ini mereka beribadah kepada Allah yang tidak dikenal di mezbah mereka. Nah ini yang Paulus dapat hikmat untuk berkata, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Nah Allah inilah yang tidak dikenal oleh orang di Athena, yang Paulus mau sampaikan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tuhan itu tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan tidak dibuat oleh manusia. Karena patung-patung dan berhala-berhala mereka itu kan buatan tangan manusia sendiri. Ayat 25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi Tuhan Allah yang mereka tidak kenal itu yang dia mau sampaikan. Allah yang memberikan hidup, yang tidak perlu dilayani, yang tidak kekurangan apa-apa. Dia pemilik seluruh isi bumi, yang menjadikan seluruh isi bumi. Tidak seperti Allah-Allah yang mereka sembah selama ini, buatan tangan manusia, diam di dalam kuil buatan manusia, perlu dilayani. Jadi Paulus diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membagikan Injil seperti ini kepada orang Athena. Ayat 26, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. 27, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi yang menghakimi dunia yang telah ditentukan itu adalah Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ayat 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Mereka enggak mau terima dan tidak mau mendengar pemberitaan atas kebenaran mengenai Tuhan Yesus. Ayat 33, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Kita lihat panggilan Tuhan untuk Paulus memberitakan tentang Injil, tentang Yesus, tentang Mesias di luar dari orang-orang Yahudi. Nah, dia sampai di
Yunani di sini, dia sampaikan firman Tuhan. Roh Kudus memberi dia hikmat bagaimana cara menyampaikan, dan ya tidak semua langsung menerima, ya ada yang mengejek, tetapi Paulus terus tidak menyerah, terus terbakar imannya untuk kemanapun dia pergi, dia memberitakan berita tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, ada yang iri, ada yang tidak senang, selalu berusaha untuk menghentikan pemberitaan Injil, tetapi kembali Injil Tuhan hidup dan kuat, tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Nah, untuk hari ini apa yang kita bisa lakukan untuk memberitakan Injil damai sejahtera? Mungkin kita enggak di atas mimbar, tetapi dari perbuatan kita sehari-hari di dalam rumah kita yang melihat kita setiap hari. Karena gampang sekali kalau yang dari jauh kita cuma lihat lewat postingan-postingan, kita cuma saksikan foto-foto yang diposting baik di Instagram atau Facebook atau di status-status, tetapi yang paling utama adalah setiap hari bagaimana kita menghidupi firman yang hidup menjadi Alkitab yang terbuka, dengan disaksikan oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita, bagaimana kita menghidupi apa kata firman, mempraktekkan apa kata firman, supaya tidak ada iri hati. Ini contoh tadi, ada yang iri saat orang lain berhasil. Mari kita terus melatih dan mengubah hati kita, karena tidak ada yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan saat kita datang kepada Dia. Dia akan memberi kita hati yang baru, hati yang dijauhkan dari iri hati, hati yang dijauhkan dari kesombongan, hati yang dijauhkan dari perasaan yang selalu mungkin merasa lebih dari orang lain atau lebih kurang dari orang lain. Baik kita menerima hati yang baru dari Tuhan melalui Yesus Kristus yang sudah memberikan hidupnya untuk kita, supaya kita melihat diri kita masing-masing sebagai pribadi yang unik, yang spesial, yang sudah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan bahkan sebelum kita ditenun di dalam kandungan ibu kita masing-masing, dan supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu dari hari ke hari, karena masing-masing kita Tuhan sudah percayakan pekerjaan baik itu. Mungkin sebagai ibu rumah tangga, mungkin sebagai pekerja, ya, ada banyak tempat-tempat di pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Mari kita kerjakan dengan setia dari hari ke hari. Penyertaan Tuhan penuh atas kita, berlimpah atas kita, sehingga kita pasti disanggupkan dan dimampukan untuk menghidupi dan menjalaninya bersama dengan Kristus. Sendirian sangat berat menjalani, tetapi bersama dengan Tuhan kita sanggup menghadapi gerombolan, kata Raja Daud, dan bersama Tuhan kita sanggup melompati tembok-tembok yang tinggi. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Mari kita aminkan firman Tuhan dari Spanya 3 ayat 17 ini. Tuhan Allah selalu ada di antara kita saat kita tekun terus mencari wajah-Nya, menerima kebenarannya, dan terus mau untuk diubahkan saat firman-Nya datang mengajari kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan-kelakuan kita yang lama, dan mau untuk dituntun hidup dalam kebenaran-Nya. Firman Allah yang hidup dan kuat, menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pikiran dan pertimbangan hati kita. Hari ini semakin membedah hati kita, pikiran kita, perasaan kita, supaya semakin dipisahkan dari pikiran-pikiran, perasaan dan kehendak kita sendiri, dan kiranya pikiran Kristus, kehendak Kristus, perasaan Kristus yang semakin berkuasa di dalam kehidupan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.